Coba kamu jadi pasien, tidur di situ 1 bulan, nggak ketemu keluarga, nggak ketemu anak, nangis nggak? Nangis. Nah, kamu masih mending bisa pulang, saya gituin. Ceriwis Video Podcast Inspiratif. Kembali lagi di Ceriwis, podcast kreatif Anda yang akan membahas mengenai banyak cerita inspiratif dan konten-konten positif yang membuat Anda menjadi kreatif dan juga imajinatif. Bersama saya Febri, dan kali ini kita punya satu narasumber yang akan membuat Anda paham tentang bagaimana kehidupan di rumah sakit ketika pandemi. Ya, tapi saya nggak mengundang suster ya. Kita akan mengundang satu narasumber. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terhadap konten-konten yang update dari Ceriwis Podcast tentunya. Dan jangan lupa selalu share ya, baik itu ke mama, bapak, tante, om, sepupu, semua dikirim ya. Dan itu nanti akan dapat hadiah. Hadiahnya adalah naik haji jika mampu. Oke, kita akan masuk ke sesi kita kali ini. Interview adalah bersama seorang wanita, dan beliau juga ternyata menjadi pemimpin di areanya. Nah, dengan ibu siapa ini? Dengan Vidya Fitrianti, Pak, saya, Pak. Saya manggilnya Bu apa? Boleh Vidya, boleh Fitri, ya saya enaknya Bapak aja, Ya, nyamannya. Oke. Bu Vidya sudah lama bekerja di perusahaan ini. Perusahaannya namanya apa? Ini saya bekerja di perusahaan PT ISS Indonesia dari 2008, Pak, hingga sekarang. Sekarang menjadi tim leader. Dan itu tim leader ya? Di satu rumah sakit. Oke, sekarang jadi tim leader di satu rumah sakit. Rumah sakit apa? Boleh nggak apa-apa disebut aja. Rumah sakit RS Premier di Bintaro. Rumah sakit Premier di Bintaro ya? Oh iya, oke. Saya tahu itu. Jadi sehari-hari ibu adalah sebagai seorang tim leader gitu ya? Iya. Tim leader itu ngurusin, pasti ada anak buahnya kan, bener ya? Ya, banyak lah manpower saya di sana karena kurang lebih 67 manpower. 67 manpower, Iya. oke. Manpower saya kan bermacam-macam sifat. Oke, iya, pastilah ya. Sifat mereka kadang ada yang kanak-kanakan, Ada yang ada kebapak-bapakan. yang manja, ada yang pengen pokoknya diperhatiin gitu. Terus yang sebenarnya sih mereka mencari perhatian lah intinya ke kita, karena kita kan sebagai ibunya mereka intinya ya di sana. Ya, tapi kita memberi pengertian ya selama saya di sana jadi tim leader. Ada sih berapa manpower saya itu lu cewek songong gitu kan? Ada yang kayak gitu? Iya, kadang gitu. Oh. Songongnya saya di mana? Salah saya di mana? Kalau saya songong, coba kasih tahu contoh. Ya, Contohnya itu mungkin dari perkataan saya atau gimana gitu. Kadang kalau mereka ditegur itu kadang mereka ada yang terima sama enggak kan ya, Pak. Namanya orang salah kan pasti ada yang nggak terima kan. Ada yang nggak terima. Kadang kan kayak gitu. Ya udah, saya panggil, saya konseling mereka. Kamu sama saya tuh sama kerja. Kalau kita nggak bener, ya kita ini bekerja ini harus ikutin prosedur. Apalagi di area rumah sakit, kita nggak boleh main benar. Sembarangan. Di sini banyak pasien, customer, kita harus jaga keselamatan mereka dulu. Kalau kita ceroboh, semuanya celaka, nanti salah kita. Sih gitu maksudnya. Tapi apakah pada saat ibu ditempatkan sama ISS itu dari awal sudah di rumah sakit Premier ini sebagai seorang tim leader? Saya dari awal itu saya cleaner ya, Pak. Cleaner itu saya di rumah sakit Omni dulu, rumah sakit Omni yang di Alam Sutra. Oh ya? Itu 1 tahun lebih. Terus saya dipromosiin sama manajer saya. Itu di rumah sakit Harkit. Itu hampir 2 tahun. Itu semua rumah sakit? Iya, itu rumah sakit jantung misalnya tuh, Pak, yang di Harkit. Oh, enggak, maksudnya selalu di rumah sakit, nggak pernah area lain? Nggak pernah. Itu kenapa ditaruh di rumah sakit terus nggak pernah minta, wah saya bosan, Pak, takut begitu nggak? Muka saya infeksius kali ya. Infeksius mukanya, dilap gitu. Nah, iya. Desinfektan bagaimana itu? Oke, jadi nggak pernah minta gitu ya? Pernah sih waktu itu minta, tapi kata atasan saya belajar aja di rumah sakit itu banyak ilmu sebenarnya. Selain banyak penyakit, banyak ilmu ya? Iya, saya akui, Pak, memang banyak ilmunya. Oh gitu. Iya. Dari maaf ya, Pak, emang saya mau saya maafin. dibilangin orang kampung ya Pak. Nggak, sama saya juga. Iya. Tapi ya bener, Pak, di dalam masuk di ISS saya banyak belajar, Pak. Pertama, cara bicara dengan klien,
Oke. tatap muka dengan klien itu kita harus bagaimana cara bicaranya, ditata benar-benar kata-katanya yang baik. Kan nggak mungkin kan kita pakai bahasa kampung apa bagaimana, nggak boleh, kita harus pakai bahasanya juga. Ini diajarin. Diajarin Pak, diajarin. Siapa yang ngajarin? Ada bos saya Pak, atasan saya itu yang ngajarin. Oke. Saya kan kadang sharing sama atasan saya gitu. Bu, gimana sih Bu ngomong sama klien, gimana sih Bu ngadepin seperti ini, apa sih Bu kayak gini, yaudah kamu begini. Terus saya belajar sama searching tuh Pak. Dulu mah HP-nya BlackBerry Pak, mana ngerti searching. Ya apa ini? Nah, ya, sekarang agak mendingan Pak BlackBerry mah. Gitu. Saya searching yang namanya Google. Cara berbicara yang baik, etika begitu. Oke, keluar tuh resep pemasak enggak? Iya, langsung keluar tuh metodenya. Oh iya, namanya bos klien-klien saya mah orang pinter di situ ya Pak. Kuliah, segala macam. Ya kan pasti kan cara bicara kita juga harus bisa mengikuti. Menyesuaikan ya. Apalagi di situ ada orang bulenya juga. Ini di rumah sakit sekarang yang Premier ini. Iya. Internasional soalnya ya. Sering bicara sama orang bule ngobrol gitu. Ya kadang dia, saya sih sebenarnya ngerti bahasa mereka, dia mau kemana ngerti. Iya. Ya paling saya tuntun gitu. Apa tuh? Gimana? Oke, Mister. Oh yes. Saya bule nih. Saya bule misalnya gitu ya. Mister, Yes. Come here and Come here? floor, gitu. Apa? Please floor, lantai 1 gitu. Oh, first floor. Ya. Oke. Tadi ngomongin rumah sakit Premier gitu ya. Itu katanya sekarang jadi rumah sakit rujukan COVID juga. Iya Pak, iya benar. Bener? Iya. Nah, berarti beda dong ketika rumah sakit ya sebelum pandemi sama yang sesudah pandemi atau dalam masa pandemi kayak gini. Iya, Banyak berubah dong. Banyak banget Pak perubahannya. Kita kemarin sempat lockdown 3 bulan di situ. Apa sih? Lockdown. Oh, lockdown, oke. Iya, tidak boleh menerima karena untuk sterilin semua dulu. Menerima apa nih? Pasien. Karena kita mau sterilin semua dulu. Habis itu baru penerimaan pasien rawat jalan tapi dibatasin. Oh, oke. Nah, terus pada saat awal pandemi itu kita sih sedih ya Pak sebenarnya Pak. Oke, saya juga. Walaupun saya belum tahu apa sedihnya. Iya. Apalagi mentor saya Pak yang Kenapa tuh? tugas di area red itu area COVID. Red itu untuk area COVID. Iya, namanya red. Oke, terus kenapa itu? Itu dia awalnya takut. Bu, saya takut gitu. Nggak mau Iya, Bu, bersihin gitu. Saya takut. Kan orangnya begini Pak, penyakit corona, orang udah mikir, aduh berbahaya dong Bu, aduh ntar ketularan dong Bu, Iya. aduh Bu, Iya. gimana dia pakai oksigen. Nah, ternyata pas kita terjun di area itu, ya ada indikasi yang seperti itu, ada yang enggak. Kan Takut ya maksudnya, oke. Ini ya, kita di sini nolong, oke lah kita petugas kebersihan, tapi penunjang awal pasien sehat itu adalah bersihnya dulu, Ya. sama keamanan. Ruangannya nyaman, kalau nyaman ya cepet pasiennya sembuh. Keduanya ya obat-obatan, susternya, telatennya, saya gituin. Kalau kamu yang takut, ya ntar pasiennya gimana? Coba kamu jadi pasien, tidur di situ 1 bulan, nggak ketemu keluarga, nggak ketemu anak, nangis nggak? Nangis. Nah, kamu masih mending bisa pulang, saya gituin. Iya. Terus si anak itu? Habis itu kita selama pandemi nggak pernah briefing karena briefingnya lewat grup ya Pak untuk mengurangi resiko bertemu langsung. Ya, karena terus? Buat mengurangi juga untuk kita penyebarannya kita takutnya lewat udara kan karena COVID itu ya, udara terus sama kontak. Gitu. Jadi itu yang berbeda ya ketika masa pandemi saat ini di rumah sakit Premier gitu. Iya, Udah bisa menyesuaikan berarti. Sekarang mereka sudah perlahan-lahan kita sudah bisa menyesuaikan dari standar, dari APD, dari caranya, jadi cara bekerja segala macam kita udah bisa. Sekarang pun mereka yang ada di lab itu seperti kayak keluarga aja Pak, udah. Oh ya? Iya, udah nggak kayak ada suster, ada Semua sama. udah nggak ada petugas, udah intinya sama di situ. Jadi nggak kelihatan juga ya karena menggunakan APD juga. Iya, jadi saling menolong aja gitu. Enak gitu Pak. Oke. Mereka butuh apa kita tolong, mereka bagaimana kita saling menolong aja gitu. Enak sih sebenarnya. Kayak Itu gitu, ya Pak. susahnya ya. Sebenarnya ada hikmahnya juga Pak di pandemik itu. Apa itu hikmahnya? Itu menjadi keluarga. Karena itu jadinya. Ikatan erat gitu.
Oke, nggak ada lagi tuh yang namanya vendor atau klien gitu, udah nggak ada, sama semua. Sama semua. Jadi saya senengnya sih kayak gitu ya. Jadi lebih berat dong kalau menjadi seorang pemimpin, leader gitu ya di masa pandemi sama sebelum pandemi. Beda dong cara untuk mempengaruhi karyawannya gitu ya, atau manpowernya itu susah nggak? Selama pandemi ini saya kalau dibilang berat sih berat Pak, awal pandemi. Kenapa? Karena dari tim yang ada di rumah sakit Premier itu namanya tim PPI, tim perawat, itu dari standarnya itu harus cepet mensosialisasinya ke bawahan saya Pak. Bawahan saya jadi harus cepet nangkep. Nah namanya tim saya kan kadang ada yang cepet, ada yang enggak. Beda-beda daya tangkapnya. Jadi dari kitanya harus setiap hari harus diinfoin. Okay. Nanti kalau misalkan ini kadang-kadang di pintu kaca saya infoin lagi, jangan lupa ya, kadang-kadang saya kasih tulisan, ingat nggak nih gitu. Sambil ngeliat kondisi dia. Oh iya, kalau kita tengokin gimana ya Pak, seneng kan Pak, kayak ibarat kata kayak ya Allah ya, dia nggak merasa sendiri soalnya kan. Alhamdulillah ditengokin walaupun emaknya kayak gini. Kayak apa sih? Iya, buntelan. Ya, Oke. seperti itulah kisah saya. Di saat pandemi, handphone saya itu 24 jam Pak aktif. 24 jam aktif tapi ibunya tidur. Mau di rumah, lagi tidurin anak, handphone bunyi, ya mau nggak mau saya angkat. Karena apa? Karena mendengar curhatan mereka. Kadang chat langsung, kadang lewat grup. Bu, saya di rumah dikucilin gara-gara saya kerja di rumah sakit. Saya jawab, enggak, kamu aja, saya pun juga sama. Oh, ibu juga ngalamin? Oh, oke. Iya. Jadi intinya kalau yang kerja di rumah sakit, iya was ada virus, iya was ada kuman. Gitu. Bercandanya atau bercanda serius tuh? Ya Allah, dulu aja kita kerja di rumah sakit kayak ditanya-tanya obat, sekarang kan takut digituin. Dia saya gini, nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting niat kita kerja, pulang, protokol kesehatan kita jalanin di rumah. Iya. Maupun dimanapun, saya gituin. Sebelum ketemu anak, kamu harus bersihin diri kamu dulu, disinfektanin peralatan kamu semua. Saya gitu gituin. ya? Iya, mau kemana-mana keluar rumah kamu gunain masker. Saya gituin. Oke. Ibu Vidya ini adalah benar-benar leaders yang strong ya kalau dari cara bicaranya gitu ya. Jadi ibu juga gitu ya. Yang namanya jadi ibu tuh sebenarnya penuh dengan ilmu dan juga wawasan. Kita mau kasih games ke ibu ya. Ada satu games yang itu semua ibu pasti bisa. Apa hubungannya game semua ibu pasti bisa? Nggak ada hubungannya. Nggak, maksudnya games ini mudah. Siapapun bisa bisa menjawab atau mengikuti ya. Sudah siap belum Bu? Saya siap. Siap ya Bu ya. Siap. Ini tidak separah pandemi sebenarnya. Poinnya itu. Oke, siap Bu? Siap. Ya, kita lihat sekarang ke sini sebelah sini. Kita panggil tangan kebajikan. Halo tangan kebajikan. Wow. Ibu sudah siap? Siap. Kita mulai. Silakan. Nah. Oke. Dua kata. Ya. Lama nih. Ayo Bu. Apa tuh Bu? Wajah wanita. Wih, keren banget weh. Wanita. Pastilah ya. Gondrong siapa? Ini satu wanita. Udah Bu? Kuat. Weh, sebentar banget ya, luar biasa. Dia jawabannya adalah? Ya, itu adalah lagunya Wanita Kuat. Bukan. Oke, terima kasih tangan kebajikan. Tangan kebajikan, terima kasih ya. Sampai jumpa nanti ya. Tadi udah dijawab sama Bu Vidya gitu ya. Nah itu emang jago ternyata Bu Vidya ini, luar biasa ya. Jadi selain pemimpin, ibu juga jago nebak gambar. Tuliskan itu di sertifikat nanti ya. Oke, kita akan tanya lagi ke Bu Vidya gitu. Ini ada nggak sih tips untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi ini? Karena kan ibu belum pernah kena COVID, amin ya. Mudah-mudahan nggak sampai ya gitu ya. Berarti kan ibu bisa menjaga gitu. Nah itu gimana cara menjaga kesehatannya itu? Oke, baik, terima kasih. Belum ya? Belum nih. Gimana Bu? Pertama kita jaga kondisi kita itu tidur kurang lebih 7 jam. Oke. Iya. Terus makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah gitu-gitu, sama susu, vitamin. Nah terus sama untuk diri kita sendiri menjaga jarak antara
teman sama kita kurang lebih 1,5 meter. Nah terus sama jangan berpergian dulu kalau memang tidak penting atau tidak perlu. Nah kalau misalkan kita mau berpergian ya kita harus melakukan swab. Benyamin. Iya, nyanyi dah. Swab maksudnya, swab tes gitu, PCR ya PCR istilah. untuk meyakinkan kalau diri kita memang benar-benar sehat gitu. Kalau di rumah sakit itu untuk menjalankan protokolnya segala macam. Nah sebagai seorang pemimpin wanita gitu ya, yang sudah bisa memimpin banyak cowok juga pasti kan. Ada tips-tips nggak sih buat teman-teman di Ceriwis ini yang mungkin bisa dipraktekkan gitu ya, supaya mereka baik itu yang udah jadi leader sekarang tuh lebih kuat lagi, lebih strong lagi menghadapi timnya, atau yang belum jadi leader itu mau jadi leader perempuan, ada nggak tipsnya? Tipsnya sih kita lebih sabar aja Pak sama pelajarin sifat mereka. Wah luar biasa banget bisa belajarin ya ternyata sih. Oh karena gitu. Sifat Terus mereka kan yang tadi saya mereka tuh siapa? Oh, antimnya ya, oke. Menpor kita. Sifat menpor itu kan ya tadi yang saya bilang ada yang manja, kekanak-kanakan, ingin diperhatikan. Mereka. Benar-benar. Jadi cara bicara kita ke mereka itu biar enak, terus nyambung. Oh kalau tim leader saya itu lagi marah, oh tim leader saya itu lagi ngasih tahu, intinya gitu. Iya, jadi banyak bersabar aja. Banyak bersabar, terus mengenali karakter dari timnya. Itu gampang itu Bu. Ya terima kasih Bu Vida, sekali lagi tetap sehat, tetap semangat dan juga tetap kuat memimpin teman-temannya yang ada di area. Oke? Tetap sukses juga ya. Oke, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bu Vidya ya, luar biasa sekali. Ini adalah sosok pemimpin wanita yang strong ya, nggak cuma di rumah tapi juga ternyata strong juga di area kerjanya dengan memimpin banyak teman-teman yang cowok juga. Oke? Dan kita akan ketemu lagi pastinya. Kenapa jadi sendu ya? Kita ketemu lagi nanti akan di Ceriwis Podcast yang tentunya akan membuat Anda lebih kreatif dan juga imajinatif dengan konten-konten positif yang berbeda-beda tentunya. Sampai jumpa, saya Febri. Dadah dulu dong Bu.